Oke Lakima, welcome back di channel Vijinti. Yap, kali ini kita akan lanjut ngebahas light novel Kona Kawaii Inazuke part 3-nya. Nah, berhubung video-video sebelumnya udah aman dari dolar kuning, ya aku akhirnya bebas lah ngomong Kima lagi. Jadi sekali lagi Mimin ucapin welcome Kima di channel Vijinti. Nah, pembahasan part 3-nya ini akan merangkum chapter 3 dari volume 1-nya. Berhubung nih ada 6 chapter di volume 1-nya, so kita nantinya akan ngebahas satu chapter lah per satu part. Jadi nantinya pembahasan light novel Kona Kawaii ini akan sampai 6 part. Jadi biar nggak banyak lah yang keskip dan juga kalian bisa lebih lama nikmati ceritanya, oke? Bella seperti biasa sebelum lanjut ke pembahasannya, aku mengingatin kalian lah Kima untuk subrek channel kecil kita ini kalau kalian suka dengan konten-konten pembahasan kami. Dan jangan lupa juga untuk mampir ke akun Instagram kami, karena di situ kami ada bahas mengenai fakta-fakta menarik terkait anime dan juga light novel. Oke lah, no debat, kita langsung gas ke pembahasannya. Dilanjutkan setelah Christina mengetahui semua informasi lengkap mengenai Hisame. Oh ya, biar gampang kita panggilnya jadi Chris aja lah ya Kima. Nah, saat ini Chris dan Kota sedang menaiki kereta dalam perjalanan ke sekolah. Nah, di sini Chris kembali memberikan saran kepada Kota untuk membantunya agar lebih mesra lagi dengan Hisame. Biarpun Chris harus menahan sakit, namun dia tidak memiliki pilihan lain untuk terus berakting sebagai pendukungnya Kota sampai Kota sadar akan perasaan Chris padanya. Nah, di sini Kima, Kota sempat bertanya kepada Chris apakah ia tidak keberatan jika menaiki kereta yang padat dan sempit seperti ini. Nah, mengingat Chris baru saja pindah ke sekolah yang sama dengan Kota, ini merupakan pertama kalinya Kota dan Chris berangkat bersama ke sekolah. Namun Kota tidak menyangka kalau Chris mau berangkat bersamanya naik kereta yang terbilang sangat tidak cocok dengan Chris yang merupakan selebritis tingkat atas. Namun Chris dengan tenang menjawab kalau ia tidak keberatan. Justru ia sangat senang naik kereta seperti sekarang dan berdesak-desakan dengan orang lain. Karena itu membuat Chris bisa menempel dengan Kota. Namun tepat setelah Chris berkata demikian, ia langsung mencairkan suasana seakan perkataannya tadi hanya sekedar ingin menggoda Kota. Chris pun sadar kalau ia hampir saja keceplosan mengeluarkan isi hatinya kepada Kota. Di sisi lain, Kota yang tidak peka dengan perasaan Chris hanya mendesah heran dengan tingkah Chris. Oke, kemudian Chris kembali membicarakan topik mengenai cara agar Kota bisa semakin mesra dengan Hisame. Di sini, Chris bertanya kepada Kota mengenai bagaimana interaksi dirinya dengan Hisame di sekolah. Kota pun menjawab kalau mereka hanya berbicara seminggu sekali, itu pun pada saat mereka sedang bertugas bersama sebagai wakil kelas. Nah, mendengar itu, Chris pun seketika mendesak kesal karena Kota sangat tidak pandai berurusan dengan wanita. Chris pun berkata dengan keras kalau hubungan seperti itu sangatlah tidak wajar, mengingat Kota sudah berpacaran dengan Hisame. Chris pun menyarankan agar Kota berbicara kepada Hisame setiap harinya mulai dari sekarang. Dan itulah sebabnya Chris mengajak Kota untuk berangkat bersama ke sekolah hari ini, karena Chris sendiri sudah menyiapkan sebuah rencana untuk Kota. Nah, setelah mereka sampai di stasiun selanjutnya, Chris pun berkata kalau Kota hanya perlu menunggu agar Hisame datang dari gerbang stasiun tersebut dan mereka bisa berangkat ke sekolah bersama nantinya. Kota yang mendengar itu pun seketika terkejut melihat Chris yang sangat detail dalam menyiapkan sebuah rencana, sampai-sampai ia tahu kapan dan di mana bisa bertemu dengan Hisame. Chris pun menjawab kalau ia hanya sekedar menebak saja, yang dimana aslinya Kima, si Chris ini udah menyelidiki semua informasi lengkap mengenai Hisame. Jadi Chris pun dengan gampang bisa menentukan di mana mereka bisa berjumpa dengan Hisame. Namun Chris tidak ingin Kota tahu kalau ia diam-diam sudah menyelidiki tentang Hisame. Chris pun hanya mengeles dengan tenang menghindari pertanyaan Kota tadi. Nah, tak lama kemudian, prediksi Chris betulan terjadi. Hisame keluar dari stasiun tersebut dan berjalan menuju ke kereta selanjutnya. Chris pun seakan membisikkan kepada Kota kalau ini merupakan kesempatan langka agar Kota bisa pergi ke sekolah bersama dengan Hisame. Kota yang mendengar itu pun langsung dengan cepat mengikuti arahan Chris dan langsung berjalan mendatangi Hisame. Hisame di situ sedikit terkejut dengan kedatangan Kota. Ia seketika langsung memerah malu, namun dengan senang hati setuju dengan ajakan dari Kota. Kota dan Hisame pun berjalan berdua memasuki kereta selanjutnya.
Di samping itu, Chris dari kejauhan berteriak kencang seakan mencoba menyemangati Kota agar sukses dengan kencan singkatnya di kereta. Nah, namun nih Kima, yang buat Mimin agak nyesek bacanya, setelah Kota dan Hisame memasuki kereta, si Chris ini dari kejauhan melihat dengan sedih dan cemburu kalau orang yang ia cintai sedang berduaan dengan gadis lain. Nah, di sini Chris sadar kalau ia tidak bisa berbuat apa-apa untuk sekarang dan hanya bisa bersabar menunggu cintanya terbalaskan. Chris pun menatap dengan kesal dan sedih dan langsung bergegas pergi ke sekolah. Oh alah, si Kota Kima ini berani kau buat sedih cewekku ya, siap-siap lah kau ya kan. Oke lah, kemudian dilanjutkan saat sampai di sekolah. Chris tiba-tiba didatangi oleh Kota yang terlihat sedikit panik. Kota pun menjelaskan kalau kencannya di kereta tadi cukup lancar. Ia mengalami sedikit kemajuan karena Hisame sudah memegang kemejanya si Kota. Nah, Chris yang mendengar itu kembali mendesak kesal karena Kota sangatlah tumpul dalam berhadapan dengan wanita. Chris pun menjelaskan kalau itu memang sebuah kemajuan, namun terbilang kemajuan yang sangat amat kecil. Nah, namun Kota seketika langsung memotong Chris dan berkata kalau Hisame juga ingin berkunjung ke rumahnya Kota sepulang sekolah nanti. Nah, tepat setelah Kota berkata demikian, Chris seketika langsung terdiam. Ekspresi Chris terlihat semakin sedih karena mendengar kabar tersebut. Chris pun lagi dan lagi hampir saja keceplosan mengutarakan isi hatinya, namun seperti biasa ia langsung mengeles. Chris pun menjawab kalau itulah yang bisa dikatakan sebagai kemajuan pesat. Chris pun berkata kalau Kota sebentar lagi akan merasakan yang namanya kencan di rumah, sehingga Kota harus bersiap-siap akan hal itu. Kota yang mendengar itu pun seketika menjadi semakin panik karena itu merupakan kencan pertama mereka. Ya, bisa dibilang kencan di kereta tadi itu hanya sekedar kencan sebentar lah Kima, jadi nggak dihitung sebagai kencan yang resmi. Nah, Kota pun menjawab kalau rumahnya sangatlah jelek dan berantakan. Ia takut kalau Hisame akan benci kepadanya karena hal itu. Namun Chris menjawab kalau Kota tidak perlu khawatir karena ada Chris yang akan selalu membantunya. Jadi Kota hanya perlu fokus dalam kencannya nanti. Oke, kemudian dilanjutkan sepulang sekolah. Kota dan Hisame sedang dalam perjalanan menuju ke rumah Kota. Di perjalanan, suasana sedikit canggung karena Kota sangat khawatir dengan keadaan rumahnya. Di sisi lain, Hisame hanya terdiam memerah karena tidak menyangka kalau ia akan berkunjung ke rumah pria untuk pertama kalinya. Nah, kemudian sesampainya di rumah Kota dengan takut dan perlahan membuka pintu rumahnya. Namun, setelah pintu rumahnya terbuka, Kota seketika dihadapkan dengan pemandangan yang ia tidak menyangka akan terjadi. Yap, seketika semua barang-barang dan furnitur yang ada di rumahnya seakan direnovasi lengkap oleh Chris. Sekilas, Kota hampir tidak mengenal kalau itu ialah rumahnya. Kota pun seketika sadar kalau Chris sangatlah totalitas dalam mengatur kencan untuknya. Nah, Hisame yang melihat itu seketika menunjukkan ekspresi tertarik dan kagum akan rumah Kota yang bersih dan rapi. Kota pun seketika lega karena hal yang ia khawatirkan dari tadi sudah terselesaikan. Kencan berdua di rumah Kota pun dimulai. Kota mencoba mengikuti semua instruksi yang Chris tinggalkan di sebuah catatan kecil yang tersebar di beberapa benda. Jadi simpelnya, si Chris ini Kima membuat sebuah catatan kecil yang diletakkan di beberapa benda dan lokasi agar bisa memberi instruksi kepada Kota mengenai hal apa saja yang ia harus lakukan selama kencan berlangsung. Kota pun dengan percaya mengikuti semua perintah Chris dan kencannya berjalan dengan mulus. Bahkan Kota sudah melakukan ciuman tidak langsung dengan Hisame saat mereka memakan kue bersama. Yang dimana tentunya hal itu bisa terjadi karena instruksi dari Chris. Kota dan Hisame pun hanya terdiam memerah setelah kejadian ciuman tak langsung tersebut. Nah, tak lama kemudian setelah kencan mereka selesai dan Hisame sudah pulang, Chris akhirnya juga kembali ke rumah Kota. Chris dengan riang bertanya kepada Kota mengenai kelancaran kencannya tadi. Namun di situ, Kota sudah terbaring lemas karena masih teringat mengenai kejadian ciuman tak langsung tadi. Di pikiran Kota sekarang masih terngiang-ngiang mengenai kencannya dengan Hisame tadi. Nah, Chris yang melihat itu seketika langsung menuju ke arah kamar dan mengecek tempat tidur yang ada di situ. Si Chris ini Kima seakan ingin memastikan apakah Kota sudah melakukan adegan di kamar dengan Hisame atau belum. Dan syukurnya Kota dan Hisame belum melakukan sejauh itu.
Chris pun seketika mendesah lega karena ia tidak bisa membayangkan kejadian tersebut sampai terjadi. Chris pun langsung berbaring di tempat tidur tersebut dan mencoba menggoda Kota. Chris mencoba mengajak Kota untuk berbaring bersama dengannya di tempat tidur. Namun Kota dengan cepat menolak ajakan dari Chris barusan. Chris pun kembali mengeles kalau ia hanya bercanda dengan ajakan tersebut. Padahal sebenarnya ia memang serius mengajak Kota untuk berbaring di sampingnya. Namun karena Kota belum menyadari perasaan si Chris, ia pun hanya menganggap hal tersebut sebagai candaan. Terlebih lagi, ia baru saja kencan dengan pacarnya Hisame. Jadi kepala Kota sekarang hanya bisa memikirkan Hisame untuk saat ini. Nah di sini Kima, si Chris ini sempat menangis kecil, namun ia menutupinya dengan tertawa kuat agar Kota tidak sadar kalau itu ialah air mata kesedihan dari Chris. Chris pun seketika bertanya-tanya dalam hatinya, kapan Kota akan peka terhadap dirinya. Oke lah Kima, sekian pembahasan untuk part 3-nya. Aduh, kasihan kali lah si Chrisku ini. Udah Chris, sama abang aja kau ya kan, biarin si Kota itu nyesal nantinya, hehe. Cuman serius sih Kima, si Chris ini nyesek kali perjuangannya. Semoga lah si Kota sana peka nantinya. Oke lah, sampai di sini dulu untuk video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, and goodbye Kima.